Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang santai bersama saudara kita, Pak siapa namanya? Pak Nanang atau Pak Pos. Pak Bos. Ya, Nah, lebih lengkap. kali ini kami berada di seperti yang tertera di sini, Pantai Biru. Ya, Pantai Biru. Kami dari Samarinda menuju ke sini sambil berrekreasi atau wisata, tempat wisata. Maaf, saya agak terblelet karena perjalanan cukup jauh ke sini. Mungkin Bapak merasa ada kelelahan ini. Ya benar, karena lelah. Soalnya ndak kurang istirahat kurang cukup lah begitu. Oh iya memang. Pak, karena perjalanan yang memakan waktu yang begitu panjang ya. Kali ini kami bercerita sama Pak Nanang. Iya. Bagaimana Pak Nanang setelah sampai ke sini ke Pantai Biru ini, menurut Bapak suasananya ini bagaimana di sini? Kalau suasananya kalau bagi saya ya menyenangkan kan. Yang namanya pantai itu pasti terasa indah, ya kan. Pemandangan begitu bagus, ya kan. Tempatnya begitu ramai. Jadi kalau bagi kita ini sebagai pengunjung ini ya merasa senang di Pantai Biru ini karena juga pengunjungnya banyak. Sebagai refreshing ya. Iya. Seperti yang kita lihat ini seperti ada di sini. Mungkin yang datang di sini bukan orang sini saja Pak Pos, Pak Nanang. Ya. Mungkin ada yang dari Bontang, dari Samarinda. Contohnya seperti kita berdua ini kan. Ya. Kita ini berapa orang di sini Pak? Kita tadi kan kalau dari Samarinda kan kita ada 5 orang kita itu dari Samarinda. Ya, 5 orang. Terus kita jemput ada keluarga juga yang di Bontang itu ada tambahan sekitar 5 orang. Ya, sepertinya juga cuacanya di sini begitu sejuk. Iya. Kebetulan dari sana kita akan berangkat agak hujan kan, ya, betul. Agak gerimis. Ya, Alhamdulillah setelah sampai ke sini hujannya reda. Mungkin itu sesuai dengan doa-doa Bapak juga tadi. Iya. Betul sekali. Iya. Kan Bapak tadi bilangnya mungkin nanti setelah kita sampai di pantai katanya pasti reda nih. Alhamdulillah. Kebetulan ya kabul doanya Bapak itu. Ini sepertinya makin sore ini makin banyak pengunjungnya di sini. Iya, makin banyak dan pula juga masuknya nggak terlalu mahal. Ya, berapa dia? Berapa? Kita dikenakan satu mobil sama orang-orang ini cuma 30.000 saja. Nah, teman-teman yang ingin ke Pantai Biru, berwisata ke Pantai Biru, silahkan datang ke sini. Welcome semuanya. Di sini ada tempat seperti gazebo, untuk karaoke ada. Pokoknya tempat semua hiburan ada di sini. Bahkan juga kalau membawa makanan masih bebas dan minuman. Barangnya juga, istilahnya makanannya agak di sini kalau kita beli murah meriah. Nah di sini ada teman-teman. Di sini ada jembatan, namanya jembatan apa itu, panjang sekali Pak. Jembatan namanya juga termasuk jembatan Pantai Biru juga, yang terbuat dari ulin menuju ke laut. Itu sekitar jaraknya dari daratan ke laut itu ada 1 meter itu. Nah di situ sangat bagus sekali kalau untuk yang orang berfoto-foto spot, pandangan laut, berselfie. Tapi sayang di sini masih dalam tahap renovasi. Iya betul, dalam tahap renovasi. Ini seandainya di sini jadi, mungkin lebih bagus lagi, lebih ramai lagi. Iya. Ini seperti kita lihat di sini. Di sini juga disiapkan namanya gazebo. Iya. Nah, apalagi di sini untuk istilahnya kalau untuk bermalam di sini mungkin bisa Pak Nanang. Tapi kayaknya kalau saya lihat ini, kalau untuk sementara, kalau untuk bermalam kayaknya belum. Tidak seperti kayak di Pantai Pelopi yang di Badak juga itu. Pantai Pelopi kan memang ada, ya kan? Pantai Pelopi. Kalau di sini cuma disediakan untuk gazebo aja. Belum ada lagi yang itu. Mungkin itu bertahap kali. Ya. Tapi Bapak ini kelihatan ceria betul hari ini. Nah, karena kita kan namanya di pantai ini kan pasti menyenangkan. Masa kita di pantai harus bersedih-sedih kan nggak mungkin. Apalagi ditambah pakai kacamata. Wah, ini seperti umur 30 ini Bapak ini bisa-bisa saja. Iya, bercanda kayaknya Bapak ini. Nah, ini tapi nggak apa-apa lah, itu mungkin menurut pendapat Bapak mungkin memang betul sekali. Betul, ya, agak bugar-bugar Mas ya. Istilahnya kalau mau nambah satu mungkin bisa. Bapak mau tahu rahasianya kebugaran? Saya mau tahu nih rahasia kebugaran. Jadi Bapak begini.
Yang satu tuh ya kita harus sholat dulu ya, kan? Sholat artinya meminta kesehatan, ya kan? Meminta rezeki, umur yang panjang, ya kan, diselamatkan dunia akhirat. Betul sekali. Nah, dan pula juga diimbangi dengan olahraga dan pula makan yang teratur. Nah, itu. Saya ingin tahu Pak Nanang, ya, olahraganya seperti apa Pak Nanang? Kan olahraga itu macam-macam itu. Macam-macam. Ada lari, ada sepeda, ada jogging, begini, ada Pak. Begini, Pak Dayat. Kalau kita olahraga itu kan memang sih banyak olahraga nih. Cuma tergantung niat dan keinginan kita. Ini kira-kira hobi kita nih apa? Nah, sepertinya kalau saya mungkin saya pagi bisa jalan kaki atau jogging, bahkan bisa naik sepeda. Nah, itu jadi itu menjaga kebugaran kita juga. Tapi jangan lupa juga Bapak harus minum jamu, Pak. Oh ya, iya. Ya, jamunya itu kan itu pasti jamu tertentu itu. Oh, jelas. Ya, itu istilahnya kalau kita olahraga itu di samping kita sehat bugar kan, badan sehat setelah olahraga. Tapi itu juga sebagai refreshing loh. Oh iya, jelas. Artinya apa itu refreshing apa? Refreshing itu kan artinya kita menuju perjalanan yang sesuatu yang artinya tadi tempatnya nih kurang ramai, kita harus menuju ke tempat yang ramai. Jadi kita berjalan-jalan ke tempat yang ramai, itu refreshing, Pak. Sebagai juga cuci mata yang berpasir. Nah, itu seperti kata Pak Taufik itu bukan berpasir lagi, kena debu bilangnya. Berdebu masuk ke hidung, tambah sak katanya. Tambah serak katanya. Padahal bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Sebetulnya seharusnya maksudnya itu Pak, cuci mata. Bahkan beliau sendiri sudah ngerti, ketawa sendiri. Nah, jadi itu membuat otak kita juga kita supaya tidak stres, tidak jenuh. Betul. Itu setidaknya kita melakukan olahraga itu 1 minggu sekali. Betul. Nah, jangan lupa olahraga. Kira-kira Pak Nanang, saya minta tip-tip untuk kebugaran itu bagaimana itu Pak Nanang? Tip-tip kebugaran kan itu. Saya lihat Pak Nanang ini orangnya lumayan masih sehat. Ya, masih sehat. Umur seperti umur 35 begitu. Cuma apa tipnya itu supaya tipnya itu terutama kita harus menjaga makanan. Artinya jangan makan makanan yang sembarangan. Nah, contohnya seperti contohnya kalau seperti sekolah kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itulah yang harus kita jaga juga. Cuma kalau misalkan kita tipnya juga untuk menjaga kebugaran, misalkan kita habis berolahraga nih, nah badan kita capek, kita harus minum jamu. Bahkan kalau capek juga dipijat-pijat. Ya, itu pijatnya kalau nggak punya istri misalnya bagaimana? Loh, itu kan ada di tempat pijat-pijat yang tempat misalkan iya, bukan yang peluk Pak, ini yang biasa Pak. Artinya yang tahu di salah-salah urat-urat gitu. Oh iya, urut, bilang orang urut. Iya, diurut. Ya, bilang orangnya burut. Iya, itu salah satu juga menjaga tip-tip kebugaran. Terutama tadi ya jenis makanan. Iya, makanan dan pula istirahat yang teratur. Itu. Di samping itu kita seperti sholat juga termasuk. Itu sudah termasuk di bagian ibadah. Bilang orang itu ibadah, kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu juga itu Pak. Perlu minta doa, kan panjang umur, sehat walafiat. Karena kan di dalam agama tuh la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya, hanya Allah lah yang maha kuasa. Nah, jadi kita juga harus meminta berdoa juga kepada Allah. Bukannya kita membanggakan diri kita hebat apa segala, karena itu semuanya milik Allah. Jadi kita harus jangan lupa doa kepada Allah. Itu tip-tipnya juga itu Pak, termasuk tip-tipnya. Kembali kita ke laptop, bukan? Tapi kita kembali ke membahas masalah pantai ini. Kira-kira setelah pantai ini mungkin suatu saat nanti Pak Nanang pantai mana lagi mau dikunjungi ini? Ini kan kita di sini sudah ke Pantai Biru ini. Setelah Badak ini rencananya kemana? Ini kemungkinan kita meninjau lagi ke seperti kata di Balikpapan, Pantai Lemaru atau Pantai Manggar. Itu tempat eksotis. Iya. Yang lebih bagus lagi. Yang lebih bagus lagi kan di situ. Itu kan sudah lama kan sudah lama. Pantainya sudah lama. Kalau di sini mungkin baru-baru aja nih. Ini baru. Mungkin coba ada orang penduduk di sini, kita bisa nanyakan langsung ini berapa lama pantai ini
didiri apa istilahnya dikelola lagi. Kita kan baru tahu ini kan mungkin kalau menurut saya ini penglihatan saya ini sekitar setahunan mungkin Pak Nanang ya. Iya kayaknya seperti kayak gitu karena soalnya itu baru-baru aja baru-baru aja nih dipasang apa nih? Paping ini. Ada masih ada rehab seperti ini kan contohnya juga kan yang apa nih Pak? Tulisan Pantai Biru juga baru nih kelihatan kan dari segi apa nih bangunannya itu pembangunannya. Gitu. Oke, Pak Nanang kira-kira cukup itu saja pembicaraan ini masalah Pantai Biru ini. Mungkin kita akan bertemu kembali di lain acara. Di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya habis baterainya. Masih. Panjang.